warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sriani, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 200 Jakarta. Saat ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, Ibu Zulhidayati. Ya, beliau adalah guru PKN di sekolah saya di SMP Negeri 200 Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sehat, sukses ya buat bisnis ini. Baik, Bu, pada hari ini kita akan melaksanakan yang namanya pra-observasi, kemudian akan dilanjutkan nanti akan melaksanakan observasi dan pasca observasi. Nah, tujuan supervisi akademik kali ini Bu, untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana jalan atau prosesnya pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti. Dan sebelum observasi kita akan laksanakan pra-observasi kali ini yang bertujuan untuk mempersiapkan awal ya, sebelum Ibu melaksanakan proses pembelajaran dan agar siap lagi nantinya untuk memberikan pembelajaran yang terbaik buat siswa-siswanya. Sebelum kita mulai ada beberapa pertanyaan ini. Boleh, silakan bisa. Baik. Bu, apa sih harapan Ibu nih terkait dari pertemuan kita siang hari ini? Dengan adanya pertemuan kita hari ini, ya mungkin kita akan mendapatkan satu masukan atau saran atau kita semacam berdiskusi lah bagaimana mempersiapkan diri kita untuk pelaksanaan pembelajaran yang akan dipersiapkan buat observasi ya. Baik. Betul. Materi apa sih yang akan disampaikan untuk anak-anak terutama kelas berapa yang akan diobservasi? Ada pun materinya itu Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika, itu di kelas 8. Terkait dengan Sumpah Pemuda ya materinya ya. Nah, materi yang akan disampaikan besok itu pastinya memiliki tujuan pembelajaran dong. Ya tentunya Miss Asri. Apa kira-kira tujuan Tujuan pembelajaran? pembelajaran banyak sekali Miss Asri ya, di antaranya setelah mereka mempelajari materi ini, kita berharap siswa tersebut bisa berperilaku menghargai martabat sesama manusia, menghargai istilahnya menanamkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari, nilai demokrasi dan lain sebagainya. Jadi Itu diantaranya tujuannya pembelajaran itu biar siswa untuk menghargai, kemudian berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Sumpah Pemuda sesuai dengan materi yang akan disampaikan ya. Baik. Dari tujuan pembelajaran yang akan disampaikan itu siswa ya, kira-kira apa sih yang ingin Bu kembangkan? Ya, tentunya yang ingin dikembangkan ya setelah anak nantinya mempelajari materi ini dengan literasi, diskusi dan sebagainya, tentu kita berharap nanti dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih berperilaku menghargai martabat manusia, bagaimana sih menanamkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari, yang itu tidak cukup hanya diterapkan Sumpah Pemuda, tapi harus diterapkan nilai-nilai Sumpah Pemuda tersebut. Luar biasa ya. Jadi yang akan dikembangkan dari proses pembelajaran tersebut nantinya adalah nilai-nilai, lebih ke nilai-nilainya. Selama ini mungkin anak tahunya ikhlas Sumpah Pemuda, tapi di ikhlas Sumpah Pemuda itu ada nilai-nilai Sumpah Pemuda ya, yang harus dikembangkan sama anak. Baik, luar biasa. Apa saja sih nih Bu yang sudah Ibu persiapkan nih buat besok kita melaksanakan observasi ya? Apa yang sudah Ibu persiapkan Ibu? Ya tentunya mempersiapkan RPP ya, tentunya di dalam RPP sudah terdapat metodenya, model pembelajarannya seperti apa, ya model pembelajarannya metodenya berdiferensiasi, tentunya ada tanya jawab, diskusi, presentasi dan sebagainya. Ya, jangan lupa juga ya. Terus RPP-nya ada, kemudian apa lagi Kemudian sumber belajarnya, kemudian media pembelajarannya pula ya, seperti CD, itu laptop, dan juga anak juga akan nanti menyiapkan presentasinya berupa itu juga. Selain itu juga pastinya ada sebelumnya asesmennya. Wah, sungguh luar biasa lengkap semuanya ya ternyata ya. Semuanya sudah ada di dalam RPP. Baik, Bu, menurut Bu yang besok akan disampaikan itu strategi apa sih yang digunakan buat
besok? Ya tentunya strateginya ya bervariasi atau berdiferensiasi ya. Yang pertama mungkin sebelum diskusi kita tentu literasi dulu, ceramah sebentar dulu, tanya jawab dan sebagainya, baru memaparkan nanti yaitu mode pembelajaran dengan sistem metode picture and picture, di mana saya akan menampilkan nanti gambar-gambar yang akan anak deskripsikan nantinya, termasuk nilai sebuah benda yang mana ini. Jadi anak mendeskripsikan gambar-gambar yang saya akan bayangkan. Oh, berarti strategi yang digunakan itu proses pembelajaran berdiferensiasi, kemudian picture and picture tadi ya. Picture dengan gambar. Karena berusaha untuk mendeskripsikan nilai apa sih yang dapat di dalam gambar tersebut. Maksud anak gitu. Hebat sekali, luar biasa sekali ini strategi yang akan Ibu Ir laksanakan besok nih pada saat supervisi. Kemudian Bu Ir, kira-kira apa sih nih Bu Ir yang menjadi kendala atau masalah yang Ibu hadapi kemungkinan untuk proses pembelajaran besok? Ya, Kak, biasa ya bisa sih kalau namanya diskusi ya, kita kan membagi kelompok menjadi 6 kelompok ya. Betul. Di segi waktu mungkin ya, pertama anak diskusi dulu, kemudian presentasi ke depan. Nah, kendalanya di waktu. Nah, waktu ya harus kita harus batasi berapa anak memaparkan tuh, tentu dibatasi waktunya. Kemudian anak memberikan saran atau menjawab juga dibatasi waktunya sehingga bisa input waktunya itu ya pas waktunya. Itu kira-kira mungkin kendala. Kadang-kadang kita itu memotivasi anak itu ya, kadang ada yang malu lah bertanya gitu kan, malu lah ya menjawab pertanyaan temannya, padahal dia bisa. Nah justru kita harus memotivasi bagaimana anak itu cepat responnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Baik, berarti bisa dibilang adalah kendalanya disiplin waktu. Disiplin ya, waktunya harus manajemen waktunya harus kita itu. Nah, kira-kira dari permasalahan yang tadi Bu sampaikan terkait dengan manajemen waktu, disiplin waktu dalam proses pembelajaran, ada nggak kira-kira yang hal yang menurut Bu Ir itu bisa diminimalisir? Ya tentunya dari awal sebelum diskusi kita harus membatasi waktu. Kita harus ketentuannya yang menyajikan, memaparkan berapa menit gitu ya. Kemudian untuk memberikan pertanyaan atau saran kita kasih berapa orang yang memberikan pertanyaan dan juga tentukan waktunya. Jadi bisa dibilang adalah kita komit dengan waktu lah ya, gitu. Jadi membatasi waktu yang akan dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah di. Makanya disitulah peran kita sebagai guru, bagaimana memotivasi anak cepat segera untuk memberikan pertanyaan atau menjawab respon menjawab pertanyaan di teman atau kelompok lain. Benar-benar memaksimalkan proses diskusi. Kalau saya lihat ya, wah luar biasa sekali ini. Jadi penyelesaiannya seperti itu ya. Kira-kira menurut Bu Ir nih, dari kendala tersebut, kemudian ada lagi penyelesaian dan cara meminimalisirnya. Ada nggak orang yang bisa membantu Bu Ir untuk melaksanakan rencana tersebut? Yang pertama tadi siswa ya, siswa. Yang kedua kalau seandainya waktu juga terlanjur kita maksimalkan ternyata masih kepakai jam mapel yang berikutnya ya otomatis kita kerjasama dengan guru yang berikutnya yang minta waktu lah, bertanya waktu 15 menit berkomunikasi ya pentingnya ya untuk berkomunikasi ketika mungkin teknik aja nantinya bisa sedia sama guru yang lain. Betul, istilahnya bagi waktunya. Baik, dari perbincangan kita ya Bu ya, apa sih kira-kira menurut komitmen Ibu dalam rencana ke depan? Tentunya setiap tahun kita harus merevisi diri sendiri ya, mengevaluasi diri sendiri di mana kekurangan kita selama ini, itulah kita sempurna kembali, kita komitmen dengan bagaimana tujuan pembelajaran kita tercapai gitu. Tentu kita akan melihat di mana kekurangan ini tahun kemarin, di mana kekurangan kita lengkapi lagi gitu. Lebih ke refleksi ya, untuk diri sendiri nih, diri sendiri. Mana kekurangan kita. Luar biasa, sangat ini. Nah, ini kita sedikit berbincang tadi ya Bu ya. Kira-kira dari Ibu bisa bercerita sedikit nggak gitu? Bercerita tentang apa yang sudah tadi kita bicarakan. Iya, ini bisa melunak sama Miss Asri ya, ya kita apa kira-kira akan yang apa nantinya strategi apa, sehingga di saat kegiatan proses pembelajaran nanti akan berjalan lancar. Ya semacam sharing lah gitu, memberikan saran ketika boleh gitu, bagi ilmu lah gitu.
gitu ya. Setelah kita bincang-bincang apa nih perasaannya nih, ada nggak setelah tadi kita melakukan observasi, ada nggak perasaan? Iya, senang aja lah berbagi, bisa juga bisa berbagi sama Bu I. Kita saling melengkapi ya kekurangan kelebihan. Yang lebihnya kasih ke Bu I, yang kurangnya ya udah tolong bisa kasih ke Bu I. Sharing, ya sharing lah gitu, saling pikiran gitu. Sebelum saya akhiri, apa yang Ibu dapat dari Itu tadi menyenangkan aja, berbagi, saling Lebih- berbagi lah gitu. lebih lega ya. Saling berbagi. Baik, terima kasih. Iya, untuk sama-sama waktunya. Astri, sama-sama. Bu Im sudah mau Sukses selalu berbincang ya. di pas Iya. observasi. Demikianlah percakapan observasi kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Sebenarnya nggak masuk itu daerah ya, daerah sakit. Dan sekarang kita akan mulai mata pelajaran kita yang melanjutkan mata pelajaran sebelumnya, yaitu Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita melanjutkan pertemuan berikutnya. Untuk lebih jelasnya supaya kita lebih tahunya lagi, apa kompetensi dari ini adalah mengembangkan sikap toleransi sesuai nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Adapun tujuan yang harus kalian capai setelah pembelajaran ini adalah ada 6 ya. Sementara 1 sampai 3 sudah kita lewati ya pertemuan sebelumnya. Nah sekarang yang akan dibutuhkan sama kalian hari ini setelah pembelajaran, setelah diskusi hari ini, kalian harus mendapatkan poin 4, 5, dan 6. Yaitu apa? Menjelaskan arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kelima, melaksanakan nilai-nilai perjuangan Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, meneladani peran nilai-nilai perjuangan Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Setelah kalian diskusi nantinya, kalian akan mendapatkan tujuan dari pembelajaran. Kalian akan mendeskripsikan nanti ya apa-apa yang dipaparkan nantinya, kemudian akan kamu presentasikan ke depan ya masing-masing. Kita menjelaskan apa alasan kamu mengatakan memberikan penjelasan diskusinya tentang ini bla bla bla. Nah, kamu harus bisa mempertanggungjawabkan hasil diskusi kalian. Paham? Ya, lanjut. Ini sudah kita pelajari awal bunyinya Sumpah Pemuda. Sebelumnya adanya sejarah Budiku. Nah, kita pelajari, kemudian bermunculan organisasi pemuda lainnya. Nah, kita pelajari arti Sumpah Pemuda sudah, makna Sumpah Pemuda sudah selesai, ya. Dan ini yang harus kita pelajari hari ini. Ini kan, oke. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda: 1. Cinta tanah air. 2. Persatuan, sigap rela berkorban. 4. Mengutamakan kepentingan bangsa. 5. Dapat menerima dan menghargai perbedaan. 6. Semangat persaudaraan. 7. Meningkatkan semangat dan gotong royong atau kerja sama. Inilah nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Oke. Ini yang harus kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari di mana saja kamu berada. Untuk itu berkelompok ya, ibu akan menugaskan kalian. Ibu tampilkan ada 5 gambar. Gambar 1, 2, 3, 4. Ada 5 gambar yang harus kalian
diskusikan termasuk nilai keberapa dia dari 7 nilai tersebut. Ada 7 nilai sobat muda. Bisa satu gambar bisa lebih dari 1 nilai. Oke, paham ya? Sekarang kalian mulai mendeskripsikan gambar yang pertama. Silakan diskusi. Ya, deskripsikan gambar yang pertama dulu. Tentang apa? Disesuaikan dengan nilai yang mana? Ya, dikasih dulu di buku yang lain, diskusikan, setelah itu baru dirangkum di satu. Ayo. Anda sekalian diskusi setelah kita coba presentasikan. Karena sekarang coba presentasikan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang gambar-gambar yang ibu tayangkan tadi. Dia akan mencoba mendeskripsikan termasuk pada nilai sumpah pemuda yang mana. Kemudian yang lain tolong perhatikan dengan baik dan siap lakukan pertanyaan, saran, dan balasan. Silakan untuk kelompok 3 akan mencoba mendeskripsikan beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan nomor berapa? Gambar nomor 1. Oke. Ya, silakan jelaskan. Bineka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga, maka kita harus menjaga silaturahmi. Alasannya karena perbedaan tidak menjadi penghadang bagi para pemuda untuk bersatu dalam satu wadah, yakni satu bangsa Indonesia, dan berbagi perbedaan bukan untuk dipermasalahkan, melainkan untuk diterima dan dihargai sebagai sebuah kekayaan bangsa Indonesia. Gambar baru. Selesaikan satu-satu gambar dulu ya. Gambar dulu. Gambar nomor 1 ini termasuk nilai persatuan dan dapat menerima dan menghargai perbedaan. Oke. Diskusi dari kelompok 3 tentang gambar 1. Oke, kira-kira kalau mulai sama
dimaksud apa yang dimaksud dalam perkataan tadi bahkan tingkat tali kemudian Saling bertemu
Sekarang masuk jam ketiga. Sekali lagi, pergantian jam masuk jam ketiga. Semua tuh satu nih.